Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Kusmayanti. Saya dari kelas C122 Akuntansi. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis seperti saat terjadi pertukaran uang dengan barang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan juga pelaporan transaksi bisnis. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Fungsi sistem informasi akuntansi ada 3. Yang ke-1, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Di sini juga ada peran sistem informasi akuntansi. Yang ke-1, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau mengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Di sini juga ada kelompok informasi akuntansi. Yang ke-1, scorekeeping. Yang kedua, attention direction. Dan yang ketiga, decision making. Selanjutnya ada dimensi kualitas informasi. Yang ke-1, akurat. 2, relevan. Dan yang ketiga, tepat waktu. Dan 4, lengkap. Di sini ada pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada poin-poin yang nantinya saya akan jelaskan. Tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, hierarki sistem, input, proses, output, dan juga lingkungan sistem. Di sini ada tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Selanjutnya ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Selanjutnya ada hubungan hierarki. Selanjutnya ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang sesingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Selanjutnya ada hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Selanjutnya ada input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output, dan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Selanjutnya, lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Selanjutnya ada klasifikasi sistem yang terdiri dari sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan non-fisik, atau disebut dengan abstrak. Yang selanjutnya sistem yang bisa dan tidak bisa
beradaptasi. Selanjutnya juga ada model sistem. Model sistem dibagi menjadi 4. Yang pertama, model fisik, kedua, model naratif, ketiga, model grafik, dan yang keempat, model matematika. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.